Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Fonda Avofarm. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi pohon alpukat setelah 4 bulan masa tanam. Dan alhamdulillah itu banyak sekali bakal buah. Jadi bunganya itu banyak sekali. Nah, bagaimana strateginya? Apakah buah itu dibiarkan sampai tumbuh ataukah dirontokkan, dan apa pertimbangannya? Kita dengarkan keterangan dari ahlinya, yaitu Pak Bambang. Selamat menikmati video ini, tonton sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini bunganya banyak sekali Bapak Ibu. Masa tanam 4 bulan, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang melihat ini, mungkin sayang dirontokkan, tapi sekali lagi tanaman ini dengan batang yang masih kecil itu kalau kita buahkan nggak akan sanggup. Mana kecil, tapi buahnya udah mulai kelihatan. Wow. Oh iya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini masa tanam tuh 4 bulan loh. Itu lihat, calon-calon buahnya itu udah muncul. Tapi kali ini kita akan bahas dengan Pak Bambang. Kalau kita lihat dari kondisi tanaman, dia belum siap untuk berbuah karena batang itu masih kecil. Nah, kita bahas gimana caranya menyikapi pohon yang sudah banyak bakal buah, tapi kita nggak mau dibuahkan dulu karena belum siap. Silakan Pak Bambang, gimana nih Pak? Jadi strateginya Pak? Ya, strateginya tanaman ini kita kembalikan ke fase vegetatif, yaitu dengan aplikasi pupuk dasar, bukan pupuk dasar ya, penaburan pupuk, tapi dengan kandungan yang unsur P-nya tinggi. Unsur P-nya tinggi, N-nya cukup, N-nya rendah. Gitu. Salah satu tujuannya untuk memperpanjang fase vegetatif. I see. Dia akan memancing untuk tumbuhnya tunas-tunas baru. Gitu. Oke. Nah, otomatis nanti dengan sendirinya ini pun akan gugur karena kita syarat mutlak untuk jadinya buah ini itu harus cukup unsur makro, terutama di kalium. Tapi kalau kaliumnya tidak kita berikan, otomatis ketahanan daripada si buah ini nggak akan sempurna dan dia dipastikan akan rontok. Oke. Kecuali kalau kita memang mau paksakan untuk berbuah, tapi dengan kondisi tanaman yang baru umur 4 bulan dan kita perkirakan perakaran ini juga belum kuat, belum maksimal, otomatis ketika dia buah dibesarkan, kebutuhan nutrisi akan terserap oleh buah, sementara asupan makanan yang disediakan sama yang diproses oleh tanaman sendiri nggak akan kuat. Daripada nantinya prematur, mendingan udah sabar dulu setahun baru kita buahkan. Jadi kedepannya kita coba untuk perbaiki lagi untuk masalah perakaran supaya dia lebih kuat, kemudian memperbanyak tunas, menambah cabang-cabang sampai tahun depan insya Allah bisa untuk dibuahkan. Oke. Nah, jadi sekali lagi nih Pak Bambang, dengan tadi pemberian pupuk dengan unsur P tadi, ya itu otomatis ke fase vegetatif lagi ya, kembali. Ya. Oke. Nah, ada satu lagi, hampir contohnya ini. Yuk kita lihat yang satu lagi Bapak Ibu. Ini parah nih pohonnya. Ini kalau dibuahkan satu pohon ini mungkin lebih dari 50 buah. Bisa dibayangin pohon sebesar gini dia harus nanggung 50 buah. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu, saya pun terkaget-kaget ya. Ini lihat, ini masih masa tanam 4 bulan, lihat. Calon buahnya itu banyak banget bakal buahnya tuh Pak Ibu. Ya. Ini gampang nih. Kalau ini kita mau buahkan, udah kuatkan di pupuk kaliumnya, kuatkan di kalium, terus kita berikan pupuk di perakarannya MKP, seperti contoh MKP. Dah, insya Allah ini jadi buahnya. Nah, cuman pertanyaannya sanggup nggak pohon sebesar gini untuk pasok nutrisi buah ini yang normalnya dia harus dipanen di bobot kurang lebih 800 gram. 800 gram Ya. untuk dipanennya. Untuk dipanen sampai dari mulai sekarang sampai dia besar dengan jenis varietas aligator
rata-rata di 800 ke atas. Sanggup gak batang Sanggup pohon nggak itu batang menahan itu ya? untuk nanggung Oke. beban yang segitu banyak. Jadi dari situ kadang-kadang petani kadang-kadang juga jangan ngikuti nafsu, tapi logika juga harus bermain. Ya. Kadang-kadang ada petani yang dikejar cuan doang nih, Oke. tanpa mikirin kesehatan tanaman. Akhirnya apa? Habis semuanya. Oke. Gitu. Nah, ini contoh nih tanaman yang boleh dibilang sudah bisa untuk dibuahkan, tapi kita tunda dulu gitu. Dan masih banyak tanaman-tanaman yang lainnya juga sama seperti ini. Ini di setiap cabang Bapak Ibu, itu bakal buah itu banyak sekali ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat nih, masa tanam 4 bulan ya. Nah, jadi sekali lagi pesan Pak Bambang tadi, kita jangan langsung, oh ini hasilnya bagus nih mendatangkan keuntungan, jangan. Tapi lihat dulu kesiapan tanaman. Apakah batang-batang pohon ini sanggup untuk menahan beban daripada buah nanti gitu. Jadi untuk saat ini akan dirontokkan semua bunga ini untuk kesehatan pohon juga pada saat berbuah, batang-batang ini sudah cukup besar. Pak, gimana keterangan tambahannya kalau ada pertumbuhan bersamaan bunga dan tunas, Pak? Silakan. Jadi tanaman yang sehat yang bagus itu ketika dia masuk ke fase pembungaan, dia harus diikuti dengan tunas baru. Gitu. Artinya apa? Daun ini dibutuhkan untuk proses fotosintesis yang akan menghasilkan makanan yang akan disebarkan ke calon-calon buah. Nah, kalau sampai nanti dia berbunga tapi tidak dibarengi dengan ini, saya jamin tanaman itu pasti akan mati. Umurnya nggak panjang. Karena proses kesinambungan fotosintesisnya terganggu, gitu. berhenti malah ya. Oke. Ini bagus. Ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, itu informasi tambahan ya. Jadi kalau kita ngelihat satu pohon hanya berbunga tapi tidak ada fase vegetatifnya, itu kemungkinan besar bahwa umur tanamannya itu tidak akan panjang ya. Karena itu terserap oleh bunga-bunga tersebut ya, vitamin-vitaminnya tanpa ada pertumbuhan, sehingga daun-daunnya itu berkurang, fotosintesisnya juga tidak akan cukup. Jadi ikuti terus Bapak Ibu untuk bagaimana kita bisa mendapatkan hasil maksimum pada saat pohon sudah siap dibuahi.